ketika di dalam hati kita itu masih ada lintasan yang baik dan lintasan yang buruk, tidak akan mencapai hal, tidak akan mencapai makom, dan tidak akan mencapai warid. Nggak ada. Kenapa? Ya, karena masih ada tadi lintasan keburukan masih ada, gitu loh. Nah, sehingga orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan warid, tidak akan mendapatkan hal, gitu. Nah, tapi ketika dalam hati kita itu sudah tidak ada lagi lintasan-lintasan yang buruk, nah barulah kita itu bisa mendapatkan hal atau warid. Ya contohnya taubat lah, kita berbicara taubat. Taubat itu bisa menjadi dua. Sifatnya hal, ada yang bisa menjadi makom. Taubat itu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ta'allama ta'allimna min ifadati wa tazkira wa ifadati wa istifadah wal hasanata mashki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tigaa wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'aliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah, ala duniyah, musalih, ala manawabihi, asnafuna salihun, ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jelas suaranya? Jelas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam babul wirdi wal warid ila an qala tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Jadi halaman 162 ya, yang punya kitabnya memang untuk cetakan ini, untuk cetakan itu nggak jelas ya, subhanallah yang ini 162. Babul wirdi wal warid ila anqal tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at dari warna-warna, apa ajnasul a'mali, apa piro-piro jenis piro-piro amal, litanawwu'i krono warna-warnine, waridat piro-piro warid, al ahwali piro-piro tingkah. Oke, dua nggak apa-apa ya semuanya. 163 husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Husnul amali utawi bagusnya pira-pira amal iku nataiju, iku pira-pira hasil bagusnya pira-pira tingkah. Wa husnul ahwali lan utawi bagusnya pira-pira tingkah iku minat tahaqquqi, iku tetep saking penyataan fi maqamatil inzali ing dalem pira-pira maqame inzal temurunan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita, pembahasan yang kita kaji itu masih membahas tentang wirid dan warid.
di mana wirid itu seperti yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan awal, itu pelaksanaan ibadah secara kontinu atau keistiqomahan seseorang dalam melaksanakan ibadah gitu. Sementara warid itu adalah fungsi dari ibadah itu sendiri. Nah, dalam hikmah yang kita kaji, kita bahas pada malam hari ini, di mana bunyinya itu adalah tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal, di mana jenis atau macam-macamnya amal, warna-warninya jenis-jenisnya amal itu bisa berwarna-warni, bisa bervariasi lantaran bervariasinya ahwal, kondisi-kondisi seseorang yang datang. Maksudnya apa? Amaliyah seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atau tugaskan itu bermacam-macam, berwarna-warni, berbeda-beda. Kenapa? Ya karena orang-orang itu atau manusia itu kualitasnya berbeda-beda. Ya dalam arti seseorang itu dikatakan soleh, seseorang itu dikatakan baik, seseorang itu dikatakan sebagai seorang waliullah misalnya. Itu kan melihat kepada kondisi hatinya, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti ketika semakin bagusnya kondisi hati seseorang, maka tugasnya pun akan berbeda. Nah, maka di dalam Thariqah sendiri, khususnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, kenapa di situ ada dzikir jahar dan kenapa ada dzikir sir? Dzikir yang menggunakan suara yang keras dan dzikir yang menggunakan suara yang pelan. Bahkan tidak hanya pelan, tetapi sampai dzikir hati. Dan bahkan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, di sana kan menjelaskan bahwa ada dua macam dzikir yang akan dilalui oleh seorang salik, yaitu seseorang yang berada di bawah bimbingan seorang mursyid dalam proses menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada az-zakirul wa'il mukhtar, ada seorang yang berzikir dalam keadaan ikhtiar, ya, dalam keadaan sadar. Maka adab-adab dalam zikir itu berlaku, yang jumlahnya itu ada 20. Berapa itu? 5 sebelum zikir, 12 ketika zikir, dan 3 itu setelah berzikir. Itu nantilah pembahasannya. Atau sudah lewat di pembahasan dalam bab zikir itu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri telah membagi-bagi atau mengklasifikasikan zikir itu menjadi beberapa tingkatan. Dimana yang pertama, dalam hikmah la tatrukil dzikra li'adami huduri kama Allahi fihi. Dalam bab zikir bisa dibuka di bab-bab yang pertama. Berapa nih? Lupa saya. Di awal-awal masih itu. Di kampus sholat apa belum? Udah kayaknya. Ada di halaman 49. Halaman 49. Di situ kan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari
menguraikan, menjelaskan mengenai zikir ya, tingkatan zikir. Di mana yang pertama adalah zikir ma'awujudil ghaflah, satu. Yang kedua zikir ma'yaqadah, ma'awujudi yaqadah, dua. Yang ketiga zikir ma'awujudi hudur ma'allah. 4 itu zikir ma'aghibatin amas wal madhkur. Nah ini kan ada 4 klasifikasi orang-orang yang berzikir. Nah dari sini aja, dari hikmah yang ke-49 di sini, atau kalau untuk hikam yang urutan biasa bukan An-Nahjul Atam, itu di urutan 47. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri telah mengklasifikasikan, telah membagi-bagi tingkatan-tingkatan zikir. Ada zikir yaitu bersama dengan ghaflah, lalai dari Allah. Kemudian zikir yaitu dalam keadaan sadar bahwa dirinya berzikir. Kemudian yang ketiga zikir ma'awujudi hudur, dia bisa merasakan kehadiran cintanya Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Kemudian yang terakhir adalah zikir sementara dia itu sudah dalam keadaan ghaibah, lenyap dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya dalam kata lain pada tingkatan yang terakhir ini dia sudah mencapai makom fana ya, atau dengan kata lain dia itu adalah seorang wali majid gitu ya. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri dalam hikamnya. Ya, cuma kan memang tidak, uraiannya tidak seluas apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lain. Ya seperti di syarah-syarahnya. Gitu kan, ini perlu adanya tafakkur, perlu adanya pendalaman dari redaksi hikam yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Nah, kenapa jenis-jenis dari amal itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain? Ya kalau kita lihat ada seseorang yang dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran dia membaca sholawat. Dalam arti sholawatnya itu sangat banyak, sehingga dari keberkahan sholawat ini dapat mengusulkan dirinya, dapat menjadikan dirinya cinta kepada Allah. Yang awalnya cinta kepada Rasulullah SAW pada awal mulanya, kemudian naik kepada cinta Allah Ta'ala. Itu kan ada yang lain di mana sebab usulnya, sebab cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lantaran banyak sholat sunnahnya, ada yang seperti itu. Kemudian bahkan ketika macam-macamnya zikir itu sendiri kan beda-beda. Ada yang istighfar, ada yang tasbih, ada yang tahlil la ilaha illallah, ada yang menggunakan zikir Allah, ada yang menggunakan astagfirullah istighfar, ada yang menggunakan alhamdulillah syukur kepada Allah, dan seterusnya. Kan macam-macam. Nah sehingga tanawwa'at ajnasul amal litanawwu'i waridatil ahwal, di mana jenis amal itu bisa bervariasi lantaran ahwal, kondisi yang datang yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, kemudian ketika kita itu menelaah kitab para ahli tasawuf, nah di mana di situ terdapat beberapa istilah ya, bahwa hal itu berbeda dengan makom itu berbeda dengan hal. Kemudian di situ ada warid, ya kan, yang seterusnya. Nah di sini Al-Imam Ibnu Ajib rahimahullah taala dalam kitabnya Iqadul Himam di Syarhil Hikam, beliau memaparkan bahwa yang dimaksud dengan amal di sini itu adalah harakatil jism, ibarah an harakatil jismi, merupakan ungkapan dari gerakan badan. Wal waridat wal ahwal, sementara warid yang kemarin sudah dijelaskan
wal ahwal, dan juga ahwal, hal artinya keadaan. Ahwal itu jamak dari hal yang artinya keadaan ya secara bahasa. Nah, dalam istilah tasawuf itu maksudnya adalah ibaratun an harakatil qalbi, merupakan ungkapan dari gerakannya hati. Jadi hati itu bergerak. Hati itu bergerak. Ya maksudnya hati itu meskipun zahirnya diam tapi sebenarnya bisa bergerak. Makanya dalam mujahadah itu macamnya ada dua, ada mujahadatun nafsi, ada mujahadatul al-badan atau al-jismi. Ada mujahadah melawan hawa nafsu yang nanti ujung-ujungnya pada hati. Dan juga ada mujahadatul jismi, mujahadah yang sifatnya itu fisik. Nah, maka sebagaimana fisik itu bergerak, maka hati itu pun sama bergerak. Nah, kemudian fal khatir wal warid wal hal mahalluha wahidun. Sehingga lintasan ya, al khatir, istilah tasawuf khatir adalah semua yang terlintas dalam hati. Wal warid makna daripada ibadah itu sendiri, wal hal dan keadaan yang dilalui oleh para muridin, tempatnya itu mahalluha wahid, tempatnya satu, yaitu apa? Hati. Nah, kemudian untuk penamaannya itu dilihat. Kalau memang kondisi dari hati seseorang itu masih ada lintasan-lintasan hati yang buruk dan lintasan-lintasan hati yang baik, maka namanya adalah khotir, lintasan. Nah, kemudian seandainya jika lintasan yang buruk atau lintasan yang baik itu sudah tidak ada di dalam hati, nah, lintasan-lintasan buruk itu sudah tidak ada di dalam hati, maka namanya itu adalah waridan wahalan. Ada warid, ada hal. Warid makna yang datang, hal keadaan. Maksudnya apa? Gini, kalau kita melihat kepada kondisi kebanyakan orang, kita ketika di dalam hati kita itu masih ada lintasan yang baik dan lintasan yang buruk. Berarti kalau lintasan yang baik misalnya kayak gini, oh coba ya saya nanti bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kan lintasan baik. Nah, begitu juga ada juga di dalam hati kita itu terlintas perbuatan buruk. Contohnya apa? Ketika kita naik motor, naik mobil, nah di situ ada cewek cantik. Wah, ini kayaknya kalau saya nikahin tuh cocok gitu ya. Kalau saya kawin cocok gitu. Nah, berarti yang model seperti ini itu tidak akan mencapai hal, tidak akan mencapai makom, dan tidak akan mencapai warid. Nggak ada. Kenapa? Karena masih ada tadi lintasan keburukan masih ada, gitu. Nah, sehingga orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan warid, tidak akan mendapatkan hal, gitu. Nah, tapi ketika dalam hati kita itu sudah tidak ada lagi lintasan-lintasan yang buruk, nah barulah kita itu bisa mendapatkan atau kita sudah sampai pada pencapaian makom, hal atau warid. Ya contohnya taubat lah, kita belum bicara taubat. Taubat itu bisa menjadi dua, maksudnya bukan bisa menjadi dua, taubat macamnya ada dua, bukan. Tapi taubat itu ada yang sifatnya hal, ada yang bisa menjadi makom. Taubat itu bisa memiliki keadaan yang kontinu, yang istiqomah secara terus menerus, bisa. Kalau memang taubat dalam hati kita itu secara terus menerus, kontinu, tidak putus sama sekali, berkesinambungan secara terus menerus, maka itu namanya makom, gitu. Tetapi
kalau tobat kita itu sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya kita sholat, ibadah-ibadah yang formal tuh, kita merasakan, ya Allah saya ingat bahwa saya ini banyak dosa, bahwa saya ini sering menzalim orang lain, bahwa saya ini belum bisa melaksanakan tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatnya waktu sholat doang. Ya maka seperti ini masih masih disebut sebagai hal. Nah, tapi ketika taubat ini di dalam dirinya itu sudah berkesinambungan, kontinu, ajak, tidak terputus sama sekali, ya maka taubat ini bisa dinamakan sebagai makom. Nah, makanya thariqah itu sendiri sebenarnya memiliki tujuan, yaitu qat'ul al-masafah binailil ahwali wal maqamat. Jadi thariqah itu sendiri sebenarnya adalah upaya untuk mencapai ahwal atau makom yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom itu banyak. Ya tadi kan sebagai contoh saja. Ada makom taubat, ada makom ikhlas, ada makom zuhud, ada makom syukur, ada makom ridho, ada makom khauf, ada makom roja, dan seterusnya. Jadi satu persatu dari hal ini itu bisa menjadi dalam diri seseorang, itu bisa menjadi hal, bisa menjadi makom. Kalau misalnya kita itu dalam diri kita itu ada syukur, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, misalnya yang ngopi gitu. Ceramah. Syukur Bukan syukur itu ya kan? Atau teman kita, kawan kita, saudara kita itu Mas Sali Syah itu yang di Amerika. Wow. Itu selalu teringat dengan nafas. Wow. Ya kan, bahkan dari sehabis tidur masih bisa bernafas, ya ujungnya syukur ke Allah Ta'ala. Nah, sehingga ketika perasaan ini kontinu secara terus menerus, sama sekali tidak terputus, nah maka ini dinamakan makom syukur. Tetapi ketika syukurnya itu sekali-kali, misalnya dia dalam keadaan sakit, baru syukur, ya Allah ternyata sehat itu mahal ya. Ternyata sakit itu nggak enak ya, enaknya itu sehat. Sehingga dari situ dia ingat, oh berarti saya ini harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, gitu kan. Nah berarti kalau memang seperti itu, berarti belum menjadi makom, tapi masih hal atau warid, gitu. Nah sehingga kata Imam Ibnu Ajib rahimahullahu ta'ala, bila mengatakan qad tanawwa'at ajnasul a'malil zahirah bitanawwu'i al-ahwalil batinah. Warna-warninya atau klasifikasinya jenis-jenis amal yang zahir itu disesuaikan dengan bervariasinya kondisi-kondisi batin. Nah, ketika batinnya itu sudah ada syukur, sudah ada taubat, ya maka itu bisa terlihat dalam perilakunya. Jadi perilakunya selalu bersyukur ke Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka dalam ibadahnya, maka yang ditekankan itu adalah syukur. Seperti dalam hadis yang sering kita ulang-ulang ketika Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu selalu beribadah dengan sekuat tenaga, secara maksimal, bahkan sampai lututmu itu bengkak. Nah kata Rasul apa? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya itu pantas menjadi seseorang hamba yang selalu bersyukur kepada Tuhannya? Gitu. Nah, berarti kan yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu apa? Syukur.
Berarti syukur dalam diri Rasulullah SAW itu sudah menjadi apa? Makom. Tidak lagi menjadi hal, tapi sudah menjadi Makom. makom. Nah, sehingga kondisi dari hati seseorang itu berubah-ubah. Ketika berubah-ubah, ya kan, otomatis hatinya masih belum jejak, belum menancap. Hatinya itu masih goyah. Ya apalagi seperti kita gitu. Ulama-ulama, para wali-wali zaman terdahulu, ya katakanlah Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala, ketika berbicara tentang ibadah, beliau ahlinya. Ketika berbicara tentang ilmu, beliau imamnya, pemimpinnya. Ketika berbicara tentang tasawuf, beliau yang jadi nomor 1. Berbicara tentang amal, berbicara tentang mujahadah, berbicara tentang zuhud, berbicara tentang khalwah, tentang uzlah dan lain sebagainya, beliau nomor 1. Tetapi ketika ditanya, wahai Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kami ini meyakini bahwasannya engkau itu adalah seorang wali, sehingga kami ingin bertabarukan, ingin memberi sesuatu kepada diri. Apa yang dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Salah kalian kalau meyakini bahwa diri saya itu adalah wali. Sebaliknya, saya ini adalah seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi, bahkan saya yakini bahwa saya ini adalah seburuk-buruknya orang yang ada di muka bumi. Tuh. Padahal kenyataannya tadi, dalam ilmu, dalam amal, dalam ibadah, dalam mujahadah, dalam uzlah, ya kan? Dalam tahajud, dalam puasa dan seterusnya, beliau nomor 1. Tapi kenapa beliau itu selalu mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini? Tadi jarang atau bahkan tidak ada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaku bahwa dirinya adalah wali, kecuali dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Mengucapkannya. Nah, makanya nanti dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Qadir itu pernah mengatakan, bahkan di hadapan para murid-muridnya, bahwa qadami ala raqabati kulli waliyin billah. Kakiku ini, kedua kakiku ini, qadamai ya bisa, atau qadami, kakiku itu berada di pundak semua wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ya beliau itu adalah rajanya wali, sultanul aulia. Gitu. Kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu? Apakah hal itu timbul dari keinginan beliau sendiri? Enggak seperti itu. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan hal yang seperti itu. Makanya setelah beliau mengucapkan hal itu, Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala ditanya, wahai Imam, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah ucapanmu ini atas perintah Allah Ta'ala atau tidak? Na'am bi amrin minallahi ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir, iya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan hal tersebut. Gitu. Nah, sehingga kalau dalam kondisi-kondisi di mana para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka tidak akan mengucapkan seperti itu, ikuti saya karena saya ini adalah seorang wali. Tidak. Kalau memang bukan perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau memang perintah Allah Ta'ala, mereka tidak akan bisa menolak. Nah, makanya dalam bab zikir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, di mana zikir seorang ghairul mukhtar, zikir yang seorang majdub, yang ada kemudian suara yang nggak jelas, suara yang ngacak, casis dan seperti itu. Itu ada adabnya. Apa adabnya? At-taslim lil warith, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu pasrah terhadap apa yang datang kepada dirinya.
gitu. Dan orang yang seperti ini, kata Syadul Wahab Syaroni, itu tidak boleh menolak, melawan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi gitu. Nah, sehingga dari ini, karena memang hati manusia itu berwarna-warni, bervariasi, ada yang tadi jelek, ada yang buruk, ya. Ada yang hati seseorang itu sudah mencapai makom-makom tertentu atau mencapai ahwal tertentu. Ya makanya beda-beda ibadahnya mereka. Ya kan? Makanya al-zahir mir'atul batin itu benar. Zahirnya seseorang itu gimana batinnya. Ketika batinnya dalam keadaan tadi dekat dengan Allah, ya kan, cinta kepada Allah, kemudian hatinya dalam keadaan bersih, maka zahirnya itu pun bersih. Zahirnya dalam pelaksanaan syariat itu luar biasa. Ya, tapi sebaliknya ketika hati seseorang itu kotor, maka dalam pelaksanaan syariat itu pun juga acak-acakan. Nah makanya dalam dakwah aja, kenapa dakwah yang paling sukses itu adalah dakwahnya para aulia, para ahli thariqah, seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang di Indonesia, katakanlah Wali Songo lah ya, dengan generasi yang berbeda-beda. Ada yang generasi awal, kedua, ketiga, keempat. Cara mereka dalam dakwah itu bisa dikatakan sukses. Kenapa? Itu tadi. Karena batiniah mereka itu sudah bagus, sehingga karena batiniah mereka bagus, maka perilaku mereka pun juga bagus. Ketika perilaku mereka itu bagus, maka yang dilihat oleh masyarakat, orang-orang yang didakwahi itu bisa menerima. Coba kalau sebaliknya, para wali songo ini memiliki kondisi batiniah atau hati yang buruk, otomatis perilaku mereka buruk. Ketika perilaku mereka itu buruk dan menyampaikan dakwah atau ajakan masyarakat untuk menerima agamanya Allah Subhanahu wa taala, gimana menerima masyarakat? Kan gitu. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan yang yang nyata antara ulama syariat dengan ulama hakikat itu. Kalau ulama syariat itu hanya lisan, ya kan? Sementara ulama hakikat tidak hanya lisan tapi hati. Sehingga maka nasyan anil qalbi wasala ila qalbi. Segala sesuatu yang timbul dari hati, maka dia akan bisa menembus hati orang-orang yang di sekitarnya, yang disampaikan. Ketika tidak seperti itu, ya maka akan masuk kuping kanan, keluar masuk kuping kiri, kan gitu. Ya betul. Ya kan? Nah sehingga hal inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ilmu tasawuf kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian dari sahabat-sahabat ini mereka sebarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, generasi tabi'in dan seterusnya ya. Ya kalau kita lihat kepada grup sebelah, apaan tasawuf-tasawufan, gitu kan? Rasulullah itu nggak mengajarkan tasawuf. Dari mana? Dari mana ungkapan ini? Ini satu ungkapan yang timbulnya dari hawa nafsu. Pernah nggak Rasulullah SAW itu menyampaikan sebuah hadis, bahwa hadis ini merupakan salah satu dari sumber atau dalil, argumentasi, burhan, bukti dari tasawuf itu sendiri? Banyak sebenarnya. Di antaranya dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam hati seseorang itu ada segumpal daging. Ketika organ ini dalam keadaan baik, maka organ yang lainnya itu akan baik. Ketika hatinya itu baik, maka fisiknya itu akan baik. Dan sebaliknya, ketika organ ini buruk, maka fisiknya itu juga akan
buruk. Apa itu? Hati. Hati. Ala wahyal qalbu. Tahuilah bahwa itu adalah hati. Hati. Ini kan berarti ada keterangan bahwasanya hati itu memiliki kondisi yang buruk dan baik. Lalu bagaimana caranya seseorang itu bisa memperbaiki hatinya? Apakah cukup dengan sholat? Apakah cukup dengan puasa? Belum tentu. Itu semuanya yang disebutkan tadi, mau puasa, mau sholat, mau sedekah, dan seterusnya, itu adalah ibadah fisik. Sementara tadi, sesuai di keterangan yang awal, hati itu juga memiliki aktivitas ternyata, memiliki pergerakan. Kalau yang digerakkan itu hanya zahirnya, hanya fisiknya, ya maka belum tentu bisa berefek kepada hati. Makanya hal ini kenapa dalam hadis yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala hati itu akan menjadi tenang. Nah, itu salah satu cara di mana hati ini bisa memiliki kondisi yang baik. Sehingga salah grup sebelah yang mengatakan bahwa tasawuf itu kata siapa? Oke. Melihat kepada hadis yang lain, hadis Jibril itu yang panjang, jika malaikat Jibril itu berubah wujud atau berubah wujud menjadi seorang manusia dengan rupanya salah satu sahabat Nabi yang namanya Dihyah, Dihyah al-Kalbu dari Bani Kalb. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma huwa al-ihsan. Ya Rasulullah, beritahulah kepada saya apa sih ihsan itu. Jadi kalau ihsan itu arti awalnya atau makna awalnya, makna aslinya menurut bahasa itu adalah berbuat baik. Tapi hal ini lebih dominan kepada berbuat baik dalam ibadah. Berbuat baik dalam ibadah kurang kencang coy, gak masuk itu kayaknya. Balik. Nah, masuk udah. Nah, sip. Start lagi nggak? Start. Udah. Lanjut. Mahwal ihsan qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu berbuat baik itu apa sih? Dijawab sama Rasulullah, ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kita sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Formal kalau diartikan kan panjang. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Itu bahasa lisan. Kita merasakan nggak bahwa kita ini sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, ya berarti kita masih anak SD yang hafal Pancasila. Kita seperti anak SD yang hafal Pancasila. Hafal mah hafal, di luar akal. Bukan di luar akal, apa? Pikiran. Kepala. Di luar kepala. Di luar kepala. Tapi maksudnya apa? 1. Tujuannya apa? 2. Kemudian buktinya apa? 3. Dan seterusnya. Kalau kita memang belum ke sana, ya berarti kita ini orang yang bermasalah. Itu ya. Makanya untuk menilai seseorang itu dari sholatnya, benar. Maksudnya kalau kita ingin mengetahui sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ketika kita sholat atau rasakan ketika kita sholat. Kita merasakan apa ketika sholat?
Kalau biasa-biasa aja, saya mau sholat biasa, takbir, terus baca Fatihah, baca surat, ruku, tidak, ya, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam dan seterusnya. Ya, berarti kita ini ya orang-orang tingkatannya anak SD. Tapi kalau bisa seperti seakan-akan kita merasakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa khauf, ya kan? Ada rasa takut kita. Kemudian kita merasakan, ya Allah, saya merasa bahwa diri saya ini adalah orang yang banyak dosa dan seterusnya. Ya berarti ada mending lah, gitu kan? Semet lah. Nah, lebih lagi ketika dia sholat itu merasakan dia rindu kepada Allah. Makanya ketika azan sholat ketika azan dikumandangkan, azan subuh, azan duhur, azan asar dan seterusnya, dia merindukan, Masya Allah, saya tunggu-tunggu dari tadi azan. Soalnya saya ingin berdua-duaan dengan Allah. Saya kangen, saya rindu dengan kekasih saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu, ya berarti dia memiliki kualitas hati yang baik. Gitu. Dan ini sekali lagi yang namanya ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat itu ilmu rasa, bukan ilmu logika. Meskipun jelaskan berulang kali, itu ya tidak akan atau difikirkan berkali-kali, dijelaskan berkali-kali dengan lisan. Susah kalau tidak merasakan. Ya ibaratnya kita ingin menjelaskan ke orang lain tentang bagaimana rasanya kopi, nikmatnya kopi itu seperti apa, ya kan? Kopi itu pahit kalau nggak ada gulanya, ya kan? Kopi itu segar, kopi itu membuat rasa ngantuk itu hilang, atau manis lah. Kita ingin menjelaskan tentang manisnya madu. Ya. Madu itu manis. Manisnya gimana? Ya manis madu. Terus bedanya apa manisnya madu sama gula, dengan manisnya gula, dengan manisnya susu, dengan manisnya buah-buahan, apel misalnya, anggur dan seterusnya, kan manis semua. Ya susah dijelaskan. Ketika dijelaskan pun itu tidak akan bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, bisa menggambarkan apa yang dia rasakan dari apa yang dia rasakan tadi. Begitu juga dengan tasawuf pun sama, rasa. Zauqiyah atau zauq, rasa. Jadi apa yang dirasakan oleh ahli tasawuf itu tidak, ketika mereka menjelaskan kepada selain ahli tasawuf itu ya bisa diterima, bisa nggak diterima gitu. Soalnya apa, ini ilmu rasa. Bagaimana manisnya berzikir, indahnya ketika kita berzikir, nikmatnya ketika berzikir, nikmatnya ketika menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dijelaskan ke orang lain, apaan? Zikir enak, bosen gitu. Nah, ya zikir mah itu aja lah, ilu, gitu dong. Sementara yang dirasakan oleh ahli zikir itu ya nikmat. Bagaimana menjelaskannya? Susah menjelaskannya tadi ya. Yang namanya rasa kalau diungkapkan dengan kata-kata itu pasti ada keterbatasan, karena bahasa itu keterbatasan, itu kan. Kita mau menjelaskan atau gampang lah menjelaskan perasaan, mengalih bahasakan atau menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain, itu ada keterbatasan loh. Itu sama-sama bahasa. Misalkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu terbatas, ada keterbatasan. Ya misalnya ketika menjelaskan arti dari tahara yadhuru tahura, khalasa yakhlusu khulusan, safa yasfu safaan, nadhafa yanzufu nadhafatan dan seterusnya, itu memiliki arti yang atau terjemah yang mirip-mirip, sama. Apa? Bersih, suci, jernih. Tapi penggunanya beda-beda. Al-khulus misalnya,
al-khulus ya dengan nadzafa itu beda. Gampang lah itu. Contoh dari jalasanya jelisu julusan dengan qa'ada yaqudu qu'udan. Itu beda penggunaannya, artinya beda, penggunaannya beda. Cuman kalau dalam kamus ya itu duduk menunduk aja. Nah itu dari satu bahasa ke bahasa lain. Apalagi membahasakan perasaan ya otomatis sangat terbatas. Nah sehingga seringkali para ulama ya seperti yang punya kitab syarah ini ya, Syekh Al-Ajib rahimahullah ta'ala. Kata beliau itu seringkali ketika menjelaskan menguraikan tentang ma'rifat, tentang hakikat, ya tentang mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ilmu ini itu meskipun dijelaskan, meskipun dimutalaah dalam kitab-kitab yang sangat banyak, meskipun kitabnya Syekh Ibnu Arabi rahimahullah taala, misalkan untuk kitab-kitab ulama lain Al-Halaj kayak Ibnu Sab'in, Ibnu Ajibah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Zakaria Al-Ansari, kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ghazali ataupun yang lainnya, itu ada keterbatasan. Kenapa? Ya karena ini adalah rasa. Sehingga beliau sering mengatakan tidak akan mengerti tentang apa yang saya sampaikan kecuali orang-orang yang merasakan. Dan orang yang hanya sekedar mutalaah kitab-kitab itu tidak akan bisa merasakan. Ya bukan berarti menelaah kitab-kitab seperti Hikam, Syarah Hikam, kemudian Al-Futuhatul Makkiyah atau Susul Hikam ataupun yang lainnya tidak bagus, bukan. Ya kita harus membedakan bidangnya mana aja. Ada bidang keilmuan, ada bidang zauq. Ada bidang keilmuan, ada bidang rasa. Ya harus membedakan antara keduanya. Ini baru satu hikmah ini. Berapa menit bro? 50 kurang. Masya Allah. Oke. Apa namanya? Dari pendahuluan yang tadi, ya, di mana tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal, ya, yang kita sebutkan pendahuluannya, kemudian arti secara bahasa, itu kita tahu, dari situ kita dapat kita pahami bahwasannya, ini cocok nih pengertian atau pemahaman hikam menurut versi Imam Al-Asy'ah Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Misbahul Ghanam Syarah Hikam. Kata beliau, ikhtalafatil a'malu zahira bi ikhtilafil waridah alal qalb. Amal-amal zahir itu akan bervariasi sesuai variasinya makna yang datang atas hati. Itu apa? Al-ahwalul batinah, yaitu kondisi-kondisi batiniyah seseorang yang berupa tafakur, introspeksi, kezuhudan, zammin dunia, mencaci maki dunia, wa asrar rohaniyah, rahasia-rahasia kerohanian, wa ma'arif urbaniyah, dan kemarifatan kepada Tuhan, wa hiya tujibu lil qulubi ahwalan hamidah. Dan hal ini dapat membuat atau menyebabkan hati kita memiliki kondisi-kondisi yang terpuji. Waridun yujibu, di mana ada satu kondisi yang menyebabkan seseorang itu bahagia. Ada yang kondisi yang menyebabkan dirinya merasa sedih. Ada kondisi yang membuat dirinya itu merasa hina dan seterusnya. Sehingga kondisi-kondisi atau makna-makna yang datang kepada hati, kondisi-kondisi yang datang kepada hati itu berbeda-beda atau bakal memiliki efek kepada perilaku-perilaku zahir yang ada dalam diri seseorang. Kenapa? Li'annaha nasya'atun anha tabi'atun laha. Ya karena zahir itu mengikuti batin. Zahir atau perilaku fisik seseorang itu
merupakan cerminan dari batinnya, merupakan cerminan dari hatinya. Ketika perilakunya buruk, maka hatinya buruk. buruk. Ketika perilakunya baik, maka hatinya Baik. baik. Dan ini merupakan kondisi-kondisi yang dialami oleh semua orang, terutama orang-orang Islam ya, orang-orang beriman, ya, dimana dalam hal ini kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi hati kita itu selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta, tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar omongan, karena yang namanya cinta itu adalah perasaan, dan yang namanya perasaan itu tidak bisa diwakili oleh bahasa, tidak bisa diwakili oleh ucapan atau pembicaraan, gitu ya. Dan selanjutnya, ini satu hikmah ya, panjang, masya Allah. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal, husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Ya, sebenarnya dari hikmah yang kedua ini pun semakna dengan hikmah yang pertama tadi dijelaskan, ya, dimana sama bagusnya amal itu ya merupakan buah dari bagusnya kondisi hati seseorang. Dan sebab musabab dari kondisi hati seseorang itu adalah karena dia sudah tahakkuk, sudah mencapai makom-makom yang telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti makom kan macamnya banyak. Tadi ada makom taubah, makom nusuk, makom ihsan, makom al-faqr, makomul al-khauf, makomul roja, dan seterusnya. Ketika seseorang itu sudah mencapai makom-makom yang ini, maka hati ahwal, jadi kondisi hati itu akan menjadi baik. Ketika kondisi hatinya itu baik, maka akan berbuah kondisi dohir juga akan menjadi baik. Nah, sehingga nanti pada ujungnya, pada finishnya, seseorang itu akan ketika dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kualitas ibadahnya itu akan dia pertahankan menjadi kualitas ibadah yang semaksimal mungkin. Dalam arti syariatnya itu sangat-sangat rapi gitu. Berarti ketika kita beribadah tapi syariatnya dalam arti adab-adab di dalam ibadah itu sendiri kurang baik, ya berarti kondisi dari hati kita juga kurang baik. Konon coy. Terus selanjutnya, innama aurada alaikal warid litakuna bihi alaihi warida wallahu ta'ala alam. Ini adalah pengajian bagian yang pertama. Lanjut bagian yang kedua ya. Baik, dipisah. Salto. Lagi lah biar enak potongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Ta'alim nafim bi hadratil istighfar wa iqamatil istighfar wal hatta la tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila Allah ta'ala khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila an qala 103 ya. Wa kana radhiyallahu anhu kullama ahdatha tawadda'a ay jaddada al-wudu'a fi waqtihi thumma shalla rak'ataini li sunnatil wudu'i wa la yajlisu ay la yamkusu ala hadatsin qattu wala ghalabatni nafsuhu fi ma turiduhu qattu wala a'jabani syai'un min zinatid dunya qattu.
Wa kana lan ana sapa Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu kullama iku saban-saban barang ahdatsa hadas sapa Syekh Abdul Qadir iku ahdatsa kulam ahdatsa hadas sapa Syekh Abdul Qadir tawaddu'a mongko wudu sapa Syekh Abdul Qadir. Tegese jadada apa memperbarui nganyari sapa Syekh Abdul Qadir al-wudu'a yang wudu fi waqtihi ing dalam waktu hadas. Tsumma sallam mongko nulis salat sapa Syekh Abdul Qadir rakaataini kelawan 2 rakaat di sunnatil wudu'i krana sunah. Wala yajlisulan ora lungguh sapa Syekh Abdul Qadir ay tegese la yamkusu ora meneng sapa Syekh Abdul Qadir ala hadatsin ing atase hadas qatu bloko kelawan bloko. Wala ghalabatni nafsuhu. Kayak gini redaksinya ya. Walam mungkin wala ghalabathu nafsuhu. Oke. Artinya dulu. Wala ghalabatni nafsuhu wala ghalabatni lan orang melindih ing ingsun apa nafsuhu nafsune Syekh. Fima ing dalem barang turiduhu kang karep apa nafsu ing ma. Qatu lawan blok. Wala ajabani lan ora gawe gumun ing ingsun apa syai'un suji-wiji min zinatid dunya saking pepaes dunia qatu kelawan bloko. Jadi dalam redaksi yang kita baca tadinya. Nanti untuk tanya jawab di akhir ya, atau barangkali ada netizen yang mau nanya, ada nanya nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Belum. Mungkin lagi nih. Kata Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mengomentari manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa kana radhiyallahu anhu kullama ahdatsa tawadda. Jadi Syekh Abdul Qadir itu setiap kali berhadas itu langsung wudu. Ejad dan wudu fi waqti. Maksudnya beliau itu memperbarui wudu ketika dalam keadaan hadas. Ketika berhadas kentut misalnya, buang angin misalnya, buang air misalnya. Setelah itu langsung wudu. Setelah wudu, sholat rakaatain min sunnatul wudu, sholat 2 rakaat untuk sunnah. Wala yajlisu ayam kusalah, dan beliau itu tidak pernah diam. Maksudnya tidak pernah dalam keadaan hadas sama sekali. Wala batni nafsuhu fi matrafi. Dari sini ya. Ya pada intinya beliau itu daimul wudu. Syekh Abdul Qadir itu adalah seseorang yang berupaya untuk menjadi orang yang daimul wudu, orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Ya, dalam arti bukannya tidak berhadas sama sekali, bukan, berhadas, cuman selesai berhadas itu langsung wudu. Kalau memang hadas kecil ya wudu, berarti kalau hadas besar mandi seperti cerita sebelumnya itu kan. Nah beliau itu seperti itu. Setelah wudu tidak hanya wudu doang, wudu terus beres gitu, duduk lagi enggak. Tapi setelah wudu, setelah berhadas kemudian wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Dan beliau itu tidak pernah diam dalam keadaan hadas, selalu dalam keadaan suci. Ya, itu kalau beliau. Kita. Kalau kita mah. Nah sehingga ketika beliau dalam keadaan hadas yang berwudu, kemudian langsung berwudu, lama kelamaan karena terbiasa melakukan hal ini, jadi nafsu beliau, hawa nafsu beliau itu tidak pernah beliau turuti. Gitu. Bahkan lebih dari itu, tidak ada sedikit pun dari kekayaan, dari perhiasan duniawi yang membuat beliau silau. Ini kan
merupakan bukti bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seseorang yang mengamalkan syariat. Katakanlah daimul wudu ya, seseorang yang selalu berwudu itu, atau hukumnya selalu dalam keadaan berwudu itu sunnah kan, ya kan? Selalu dalam keadaan berwudu itu sunnah. Kalau secara syariat tidak wajib ini, bukan hal yang wajib, bahkan sunnah. Tetapi kembali pada kaidah di mana seseorang yang bertasawuf itu adalah seseorang yang sangat hati-hati dalam penjagaan syariat. Jadi jangan dikira bahwasanya orang yang ahli tasawuf itu adalah orang yang dalam pakaian itu ya acak-acakan, dalam pakaian itu kotor, kumuh, kemudian orangnya itu jorok dan seterusnya. Enggak seperti itu. Karena tasawuf itu bukan baju, tasawuf itu bukan pakaian, tasawuf itu bukan penampilan, bukan. Tasawuf itu ya tadi rasa, ya kan? Makanya di pertemuan kemarin malam itu, orang yang cinta dunia itu apakah harus dia itu dalam keadaan fakir? Oh enggak. Orang yang cinta dunia itu adalah orang yang bergelimang harta? Enggak. Karena yang namanya cinta itu soal rasa. Meskipun seseorang itu memiliki harta yang melimpah, tetapi dia itu tidak cinta dunia. Enggak cinta dunia, enggak cinta dunia aja. Jadi meskipun dunia itu ada di tangannya, tapi tidak di dalam hatinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu nggak punya dunia, orang miskin, orang nggak punya kekayaan, tapi kalau cinta dunia, tetap cinta dunia aja gitu. Meskipun dia adalah orang yang fakir, maka bukan ukuran kekayaan atau kemiskinan seseorang itu dalam masuk dalam kategori cinta dunia, enggak. Karena itu urusan rasa loh. Urusan rasa itu. Dan untuk menghilangkan cinta dunia, nah itulah memang ada, katakanlah, peraturan, ada kaidah-kaidah, ada syarat-syarat, ada hal-hal yang harus ditempuh untuk menghilangkan cinta dunia di dalam hatinya, sehingga ketika cinta dunia itu sudah hilang dalam hatinya, maka yang timbul adalah cinta kepada Allah. Nah, makanya di sini Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitabnya Futuhul Ghaib di An-Nur Saminul Arba'un, pembahasan ke-48 dalam Fima Yanbaghi lil Mu'mini an yashtagila bihi. Apa sih yang seharusnya yang dilaksanakan oleh seorang mukmin itu apa? Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang bagi lil mu'mini an yashtagila awalan bil faraid. Yang pertama yang harus ditekankan oleh seorang yang mukmin itu adalah pelaksanaan faraid, fardu, ibadah fardu. Setelah itu, faida faragha minha ishtaghala bisunnah, ketika sudah selesai dari pelaksanaan, bukan hanya pelaksanaan sebenarnya, tapi memperbaiki kualitas ibadah fardu. Kalau sudah selesai, baru dia itu menyibukkan diri dengan ibadah sunnah. Tsumma yashtaghilu bin nawafil wal fadail bima lam yafruq min al faraid. Kemudian setelah ibadah-ibadah yang sunnah itu ditambah dengan ibadah-ibadah tadi yang sunnah itu adalah yang sunnah muakkadah. Kemudian di sini an-nawafil wal fadail itu adalah sunnah-sunnah yang ghairu muakkadah. Nah, maka fama lam yafruq min al faraid fal istighalu bis sunani hunkun wa ru'unatun. Maka ketika seseorang itu belum bisa memperbaiki ibadah fardu, sementara dia hanya melaksanakan atau menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah, maka ini merupakan kehumpun, kedunguan, waru'unatun, dan kebobrokan dalam dirinya.
Fa in ishtaghala bisunan wa nawafil qabla al-fardhi lam tuqbal minhu wa uhina. Dan ketika dia menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah sebelum faraid, maka tidak diterima darinya. Bahkan dia dihinakan. Maksudnya gini. Ada seseorang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah fardu, tetapi dia lebih menekankan pada ibadah-ibadah sunnah. Contohnya orang yang tahajudnya merajin, Masya Allah, tiap malam nggak pernah ketinggalan tahajudnya. Tapi sholatnya, tinggalan. sholat 5 waktunya ada yang bolong. Nah, maka orang yang seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir, lam tuqbal minhu, tidak diterima darinya ibadah-ibadah yang sunnah itu. Bahkan sebaliknya, wa uhina, dia itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, saya bahasa Indonesia kan aja biar waktunya lebih ini. Maka perumpamaan orang yang ini, orang yang fokus dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, fokus tahajud, ya, sementara ibadah sholat 5 waktu itu tidak dilaksanakan. Itu perumpamaannya seperti seseorang yang diundang oleh raja untuk berkhidmah kepadanya, tapi dia tidak mau mendatangi raja. Justru dia itu menyibukkan diri untuk berkhidmah kepada menteri, yang padahal menteri ini merupakan anak buah dari raja yang harus nurut kepada raja. Sehingga ketika raja memanggil seseorang, dia tidak datang, tapi dia itu justru menyibukkan diri untuk membantu anak buah raja. Kira-kira si raja ini bakal marah kepada orang ini atau tidak? Pasti marah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika Allah Ta'ala memerintahkan seseorang untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu, tetapi ibadah fardunya ini ditinggalkan dan ibadah sunnah justru yang lebih ditekankan oleh dirinya, maka ya dari mana diterima amal-amalnya? Berat, gitu tuh. Nah, makanya dalam sebuah hadis, Innallaha ta'ala qala man adani waliyan faqad adantuhu bil haqq. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku